Baik, alhamdulillah sekarang kita masuk di kitab ini, yaitu bagian amil yang kedua, babnya inna dan akhwatnya. Inna dan akhwatnya amil yang masuk pada mubtada khobar. Kata beliau rahimallahu ta'ala, as-tsani yang kedua, karena yang pertama adalah kana. Jadi ini terhitung yang kedua. Huruf yang serupa dengan laisa kemarin itu hanya cabang dari laisa, bukan masuk dalam poin amil tersendiri. Jadi yang kedua, inna wa anna litaukid, litakid, walakinna lil istidrak, wa ka'anna litasbih awiddon, walaita litamanni, wala'alla litarajji, awil isfaq, awil ta'lil. Fayansibna al-mubtada'a isman lahunna wa yarfa'na al-khabara khabaran lahunna. Ini Masya Allah. Kata beliau yang kedua, inna dan anna. Ini litakid. Maknanya adalah untuk menguatkan. Sungguh. Walakinna lil istidrak. Sementara lakinna adalah untuk istidrak. Mengikutkan kalam. Untuk menetapkan apa yang disangka nafinya. Atau menafikan apa yang disangka tetapnya. Misalnya Zaidun solih, Zaidun goniyun. Misalnya Zaid kaya. Mungkin dia dermawan, kan begitu sangkaannya. Lakinnahu bakhil, akan tetapi dia adalah kikir. Dia kikir. Ini namanya menafikan apa yang disangka tetap. Intinya istidrak akan tetapi. Istidrak adalah akan tetapi. Wa ka'anna, sementara ka'anna litasbih, bermakna menyerupakan, seperti. Awid don, ini tambahannya di sini. Dia bisa bermakna don, sangkaan. Iya. Sangkaan. Ini makna tambahan di sini, tasbih atau don. Misalnya ka'anna Zaidun asadun. Zaid seperti singa. Ya kan? Atau bisa juga apa? Sangkaannya seperti singa. Walaita litamani, sementara laita untuk tamanni, berangan-angan sesuatu yang mustahil atau sulit terjadi. Seandainya. Wala'alla, sementara la'alla dia ada tiga. Sementara la'alla dia ada tiga. Pertama litarojji, maknanya berharap, mengharapkan sesuatu yang dicintai. Semoga. Bisa yang kedua, al-isfaq, bermakna khawatir. Jangan-jangan, begitu terjemahannya. Yang ketiga, at-ta'lil. Ini makna yang ketiga tidak ada di buku sebelumnya. Dia bisa bermakna at-ta'lil, sebab, agar supaya. Paham ya? Bahkan di Al-Quran, semuanya bermakna agar supaya. La'alla itu bermakna apa? Agar supaya. Ini makna yang ketiga, ini banyak dalam Al-Quran. La'allakum ta'qilun, la'allakum tuflihun. Ya, banyak. Agar supaya kalian paham, agar supaya kalian beruntung. Jadi semua, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, semua la'alla dalam Al-Quran bermakna at-ta'lil. Bermakna ta'lil, semoga. Wa ka'anna litasbih, terus selesai, fayansibnal mubtada'a isman lahunna, maka mereka semua ini menasab mubtada sebagai isimnya, wa yarfa'nal khabara khabaran lahunna, dan merofa khabar sebagai khabar untuk mereka. Merofa khabar sebagai khabar untuk mereka. Iya. Sekarang kita masuk di syarah-syarah. As-tsani min anwa'in nawasikh al-mubtada' wal khabar. Yang kedua, dari jenis nawasikh ada al-mubtada' dan khabar. Ini min nawasikh mubtada' wal khabar. Yang kedua dari jenis yang menghapus hukum mubtada' dan khabar, ma yansibul isim wa yarfa'ul khabar. Apa yang menasab isim dan merofa khabar. Apa yang menasab isim dan merofa khabar.
Wa huwa sittatu ahrufin, dia ada 6 huruf. Inna wa anna ma'nahuma at-taukid. Inna dan anna maknanya adalah at-taukid. Takul, antum katakan Zaidun qaimun. Antum katakan Zaidun qaimun. Ini sebelum masuk inna ini dan anna. Tsumma tudkhilu inna, kemudian antum masukkan. Tudkhilu memasukkan, antum memasukkan inna. Li ta'kidil khabar wa takririhi, untuk menguatkan khabar dan menetapkannya. Fatakul, maka antum katakan inna Zaidan qaimun. Wa kadzalika anna, demikian pula anna sama. Illa annaha la budda ayyasbiqaha kalam. Hanya saja ini bedanya. Hanya saja bahwasanya dia, yaitu dia anna harus diawali oleh kalam. Beda kalau inna boleh di awal. Kalau anna harus di awal oleh apa? Kalam. Kaqaulika, seperti ucapan antum, balagoni atau a'jabani wa nahwu dzalik. Dan semisalnya kata balagoni atau a'jabani dan yang semisalnya. Walakinna, kemudian walakinna maknanya adalah al-istidrak. Apa artinya istidrak? Wahwa, dia adalah ini tadi. Apa arti istidrak yang di matan? Ta'kibul kalam, mengikutkan kalam birof'i, dengan mengangkat, menghilangkan ma yutawahhamu thubutuhu, apa yang disangka tetapnya, au nafyuhu, atau tiadanya. Jadi dalam sangkaannya disangka tetap atau disangka tidak ada. Kemudian diangkat oleh lakin ini. Yuqal, misalnya di sini dikatakan contoh nyata. Zaidun alimun. Zaid adalah seorang yang berilmu. Fayuhimu, maka ini memberikan sangkaan. Fayuhimu dalika, hal itu memberikan sangkaan annahu soleh, bahwasanya dia adalah orang soleh. Paham gak nih? Kan dia alim. Kalau dia alim berarti dia sangkaannya apa? Orang soleh. Fatakul, antum katakan lakinnahu fasik, akan tetapi dia adalah fasik. Artinya dia alim tapi tidak soleh. Dia alim tapi tidak soleh. Iya, watakul, dan antum katakan ma Zaidun syuja. Ini yang disangka nafinya. Zaid tidak pemberani. Zaid tidak pemberani. Kalau tadi kan disangka tetap. Kalau ini disangka nafi. Zaid bukan orang pemberani. Fayuhimu dalika, maka hal itu memberikan sangkaan annahu laisa bikarim. Dia bukan orang yang mulia, karena biasanya yang mulia itu diikuti dengan berani. Karena berani dia mulia. Kan biasa begitu. Fatakul, antum katakan lakinnahu karim, akan tetapi dia mulia. Akan tetapi dia mulia. Wa ka'anna litasbih. Selesai untuk lakin. Ka'anna untuk tasbih. Ini mudah. Kaqaulika ka'anna Zaidan asadun. Audon, atau dia bisa bermakna don, sangkaan. Kaqaulika ka'anna Zaidan katibun. Zaid seperti penulis, tapi dalam sangkaan. Walaita li tamanni, sementara laita untuk tamanni. Apa itu tamanni? Beliau jelaskan. Wa huwa talabun ma la tama'a fih. Dia mengharapkan apa yang tidak ada harapan padanya. Mencari sesuatu yang tidak ada harapan padanya. Kaqauli syekh, seperti perkataan orang yang sudah tua, laitas syababa ya'udu yauman, seandainya masa muda kembali hari ini. Ini dia meminta sesuatu yang tidak ada lagi tomak padanya, tidak ada lagi harapan, karena sudah tua dia berkata seperti itu. Au ma fihi usrun,
apa yang ada padanya kesulitan. Bisa tapi apa? Diharapkan padanya ada tapi sulit. Kaqauli al-mu'dimi al-ayis. Seperti orang yang tidak punya, yang sudah putus asa. Seperti ucapan orang yang tidak punya, terus apa? Dia putus asa. Contoh, laitali kintoron minad dhahab. Seandainya saya punya 1 kintor dari emas. Dia tidak punya, terus dia putus asa untuk mendapatkannya. Ya kan? Ini dia. Wala'alla litarajji, la'alla bisa untuk taraji maknanya. Apa itu taraji? Huwa talabul mahbubi al-mustaqrabi husuluhu. Dia meminta sesuatu yang dicintai, yang dekat terjadinya. Segera terjadinya. Faqaulika la'alla Allah yarhamuni. Semoga Allah merahmati saya. Kan dekat terjadinya. Dan dia itu dicintai. Aulil isfaq, atau bisa juga dia untuk isfaq. Apa artinya isfaq? Wa huwa tawakku'ul makruh, menanti yang tidak disenangi. Menanti yang tidak disenangi. Kaqaulika, seperti ucapan antum, la'alla zaidan halikun. La'alla zaidan halikun. Semoga Zaid binasa. Kalau itu pertama maksudnya. Kalau kita artikan makna pertama, yang temannya yang pertama tadi, itu begitu artinya. Tapi di sini bukan itu maknanya. Ini maknanya isfaq. Jangan-jangan Zaid sudah binasa. Dia menanti beritanya. Ini makna kedua. Makna ketiga, walid ta'lil. Dia bisa bermakna ta'lil. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar. Ucapkanlah kepadanya ucapan lembut, semoga dia mengingat. Ailikai yatadzakkar, agar supaya dia mengingat. Jadi kalau di arti dasarnya kan semoga, kan selalu begitu kita terjemahkan. Tapi ternyata maknanya di sini adalah lita'lil, likai, agar supaya dia mengingat. Jelas kan? Itu jadinya. Nass ala dzalikal Akhfash, dijelaskan oleh hal itu Al-Akhfash. Ini inna maknanya. Sekaligus amalannya. Kemudian kata beliau berikutnya, wa illam taktarin bihinna ma'al harfiyah. Ini harus antum baca dulu matan sebelumnya supaya nyambung. Coba kita baca dulu matannya. Mulai dari fayan sibna. Kita buka matan sebelumnya. Fayansibnal mubtada isman lahunna wa yarfa'nal khabaron lahunna. Maka dia menasab mubtada sebagai isim untuk mereka dan merofa khabar sebagai khabar untuk mereka, illam taktarin bihinna ma al harfiyah. Ini beramal seperti ini jika dia tidak bergandengan dengan ma harfiyah. Anda paham ini? Ini beramal seperti ini jika apa? Jika tidak bergandengan dengan ma. Jadi sambung begitu ya. Karena kalau tidak bingung. Nah, artinya kalau bergandengan tidak beramal. Lihat, innamallahu ilahun wahid, batal. Paham ya? Illa laita, kecuali laita. Artinya laita walaupun ada ma harfiahnya tetap beramal. Fayjuzul amron, maka boleh dua. Boleh beramal, boleh tidak. Anda paham ini? Kemudian kata beliau, innama tansibu hadihi al-adwatul asma'a wa tarfa'ul akhbaro. Ada lain, alat-alat ini menasab isim dan merofa khabar bisyar dengan syarat Allah taktarin bihinna ma'al harfiyah. Ya, mereka ini tidak bergandengan dengan ma harfiyah. Fa ini taronat bihinna, kalau ma harfiyah bergandengan dengan mereka, batala amaluhunna, maka batal amalannya. Wa sahadukhuluhunna alal jumlatil fi'liyah, dan sah dia masuk pada jumlah fi'liyah. Padahal tadi itu inna dan saudara-saudaranya ini hanya masuk pada jumlah ismiyah, karena dia beramal pada mubtada dan
khabar. Tapi kalau ada ma harfiyah bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Hilang kekhususannya. Kalau Allah Ta'ala kul innama yuha, lihat, masuk pada fi'il. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala ta'ala ka'annama yusakuna ilal maut. Wa qala syair fa wallahi ma faraktukum qaliyan lakum walakinna ma yuqada fasawfa yakunu. Mana dia? Hah? Bukan. Walakinna ma yuqada fasawfa yakun. Iya. Fa wallahi ma faraktukum qaliyan lakum walakinna ma yuqada fasawfa yakun. Wa qala al-akhar a'id nadron ya abda qaisin la'allama adha'at lakan narul himarul muqayyada. Mana dia? La'allama adha'at. Jadi masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Hilang kekhususannya terhadap ismiyah. Wa yustatna minha laita. Dikecualikan darinya adalah laita. Fa innaha takunu baqiyatan ma'ama ala ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Sungguhnya dia tetap fa innaha takunu baqiyatan. Dia tetap bersama ma di atas pengkhususannya dengan jumlah apa? Ismiyah. Fala yuqal, maka tidak dikatakan laita ma qoma zaid. Tidak ada. Tidak bisa masuk pada jumlah fi'liyah walaupun sudah masuk ma. Falidzalika abaqau amalaha. Oleh karena itu mereka menetapkan amalannya. Wa ajazu fihal ihmal, dan mereka membolehkan juga tidak beramal. Hamalan ala aqwatiha, karena dibawa kepada saudari-saudarinya. Wa qad ruwiya bil wajhain qaulu syair, dan telah diriwayatkan dengan dua sisi ini perkataannya penyair. Qalat ala laita ma hadal hamamu hamama lana ila hamamatina au nisfahu au nisfuhu faqad. Paham kan? Lihat kata al-hamam. Kalau dibaca al-hamamu berarti dia tidak beramal. Masalahnya kan dia badal dari hada. Hadanya sendiri kan isim laita. Kalau dia tidak beramal berarti dibaca hamamu. Kalau dia beramal berarti dibaca apa? Hamama. Ruwiya bi raf'il hamam wa nasbihi. Diriwayatkan dengan diraf'a hamamnya dan dinasab hamamnya. Wa qauli, kemudian ucapanku tadi ma'al harfiyah. Kan tadi dia bersama dengan ma'abah al-harfiyah. Apa? Kenapa harus seperti itu? Ihtirazun an ma al-ismiyah. Ini untuk mengeluarkan ma'abah ismiyah. Fa innaha la tubtilu amaluha. Karena itu tidak membatalkan amalannya. Karena kan malah dia beramal di isim mausul. Antum bisa pahamin? Kan gini, kalau ma ismiyah maksudnya ma isim mausul. Kalau masuk inna, malah beramal pada isim mausulnya. Antum bilang begini, sama dengan gini. Innal ladzi qama abu maridun. Ini kan inna beramal pada siapa? Alladzi. Sama juga kalau ada ma mausulannya. Innama qama abuhu maridun. Antum bisa pahami? Jadi dia malah beramal pada ma, karena ma itu adalah isim. Itu untuk mengeluarkan itu. Tidak batal amalannya. Wadhalika kaqouli ta'ala innama sona'u kaidu sahir. Lihat. Innama, tiada lain yang mereka lakukan adalah kaidu sahir. Antum bisa pahami ini? Jelas ya? Paham ya? Ini masalah. Jadi dia ma itu isimnya. Lihat, fama huna isim bimakna alladhi. Maka ma di sini isim bermakna apa? Alladhi. Berarti isim ma mausulah. Wa huwa fi maudhi'i nasbin bi inna. Dan dia berada dalam kedudukan nasab dengan inna. Wa sona'u, sementara sona'u silah. Silanya apa? Ma. Ya, wal aid mahdhuf, dan aidnya dhamir yang kembali kepada isim mausul dihilangkan. Wa kaidu sahir itu adalah al-khabar. Makanya dia di rafa kaidu.
Sebagai apa itu? Khobarnya. Wal maknanya innal ladzi sana'uhu kaidu sahirin. Sungguh apa yang mereka lakukan adalah kaidu sahirin. Jelas kan? Jadi dia beramal. Terus sona'u itu bukan jumlah fi'liyah dalam artian batal amalannya siapa? Inna enggak. Kan khobar itu kan inna kan sudah masuk pada siapa? Mausulah. Paham kan? Sudah beramal pada mausulah. Kemudian kata beliau rahmallah, kain al-maksurati mukhaffafatan. Masya Allah. Seperti in yang dikasroh, yang diringankan. Maksudnya ini laita, sambungannya lagi nih. Jadi matanya bersambung. Antum harus pahami. Kan tadi kan illa laita. Kecuali siapa? Laita fayajuzul amron. Maka boleh dua. Terus kain. Seperti in kalau diringankan. Apa berarti seperti in maksudnya? Boleh dua. Makna hada, kata beliau rahmallahu ta'ala di syarah. Makna hada artinya annahu kama yajuzul imal wal ihmal fi laitama wa kadzalika yajuzu fi inna al maksura in kufifat. Arti ini sebagaimana boleh beramal dan tidak beramal pada laitama, maka demikian pula boleh pada inna yang dikasroh kalau dia diringankan. Kaqaulika seperti ucapan antum in zaidun lamun tolikun. Boleh tidak beramal. Tapi kalau tidak beramal ingat yang di mutamimah harus ada lamnya. Supaya ditahu itu adalah innah. Untuk membedakannya dengan apa? Innafiyah. Paham ya? Wa in zaidan muntolikun. Tidak perlu ada lam di sini. Kenapa? Karena dia beramal. Jelas ya? Karena dia di sini beramal. Wal arjah al-ihmal. Yang lebih rojinya dia tidak beramal. Aksu laita. Kebalikannya dari laita. Kalau laita dia lebih roji apa? Lebih roji beramal daripada tidak. Kalau ini kebalikannya. Lebih roji tidak beramal. Lihat. Qala ta'ala Allah berfirman. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Tidak beramal. In kullu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Tidak beramal. Dibaca ropa. Wa qala Allah ta'ala wa in kullan. Beramal. Lama liyafiyannahum rabbuka amalahum. Beramal kan? Ya. Qara'a al-hirmiyan. Kenapa dia kasroh? Seharusnya dia fathah. Al-harumiyan. Nah, karena di bawah lihat catatan nomor 4. Qala sajai tatniyatu haram mansub ilal haram wal muradu biha nafi wa ibnu katsir. Al awal ila haram al Madinah wa tsani ila haram Makkah. Anda paham kan? Iya. Terus kalau seperti itu terus bahwa dia bilang apa? Ibaratuhu tuhimu anan nisbah qiyasiyah wa ghairu sahih wa in kana dhabtu syekh fil asl jariyan alaihi, walaupun tulisan syekh pada asalnya berjalan di atasnya. Wa sawab fi dhabtil kalimah huwa ma athbatuhu. Jadi itu hirmiyan itu dari pentahqiq dengan alasan yang belum sebutkan di setelahnya. Li anna nasab fi nasi ilal haram hirmi. Nah, ini ilmu baru. Paham? Dia bilang kalau dinisbah itu bukan menjadi harami tapi hirmi. Berubah harokatnya. Fa idza kana fi ghairin nas qalu saub harami. Kalau pada selain manusia dia bilang saub harami. Wa dzalika lil farqi alladhi yuhafidunahu alaihi katsiran wa ma ya'tadunahu fi mithli hada. Jadi kenapa diharokati dengan hir? Katanya karena ini disandarkan kepada orang. Anda paham ini? Yaitu Nafi dan Ibnu Katsir. Itu alasannya. Kalau disandarkan kepada selain manusia, baru dibilang haram. Tapi masalahnya Ibnu Hisham haram.
kan tidak bisa diselisihi. Karena Ibnu Hisham kan dia belum bilang sendiri di sini. Kalau Ibnu Hisham dia haram. Anda paham ini? Cetakan antum apa mubah? Hah? Haram. Masalah itu Ibnu Hisham. Tidak bisa diganti oleh yang membuat catatan kaki. Anda paham ini? Jadi tidak bisa karena sebenarnya yang paling bagusnya diingatkan saja. Di bawah tuh. Mungkin kalau disandarkan kepada orang, kalau disandarkan kepada pakaian atau misalnya haram. Diingatkan saja. Tapi adapun tulisannya Ibnu Hisham tidak boleh diganti. Jadi Ibnu Hisham tulis waqara al-haramiyain, waqara al-haramiyan, yaitu Ibnu Nafi dan Ibnu Katsir, wa Abu Bakar bitakfif wal ihmal wal imal. Dia baca dengan takfif, yaitu dibaca in, dan diimal, diamalkan, wa in kullan. Paham ya? Iya. Terus kata beliau fa amma lakin mukhaffafatan fatuhmal. Adapun lakin yang diringankan maka dia tidak diamalkan langsung. Beda kalau in tadi bisa beramal bisa tidak, tapi kebanyakannya apa? Tidak beramal. Tapi antum perlu ingat kembali yang dikasih tahu dulu di Mutamimah, bahwa kalau dia tidak beramal maka selalu berpasangan pada khobarnya lam muzahlafa atau muzahlakoh untuk membedakan dengan in nafiyah, untuk membedakannya dengan in nafiyah. Selesai. Wa amma lakin mukhaffafatan fatuhmal. Adapun lakin yang diringankan maka dia tidak diamalkan. Syarah. Wa dzalika lizawali ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Demikian itu karena hilang pengkhususannya terhadap jumlah ismiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dhalamnahum walakin kanu humudz dzalimin." Lihat, "Wa ma dhalamnahum walakin kanu." Masuk pada apa itu? Jumlah apa? Fi'liyah. Hilang, sudah hilang. Tidak ada lagi dia pengkhususannya. Fadakhalat 'alal jumlatain. Maka dia masuk kepada jumlah. Lihat ayat setelah yang waqala ta'ala, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Lihat, lakinir rasikhun masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Maka fadakhalat 'alal jumlatain. Maka dia masuk pada dua jumlah. Wa amma, selesai, mudah saja lakin. Wa amma an fata'amalu. Adapun an maka dia beramal. Adapun an maka dia beramal. Wa yajibu fi ghairi darurah, dan wajib pada selain darurah siriyah hatfus miha dhamir sya'an. Wajib pada selain darurah dihilangkan isimnya yang berupa dhamir sya'an. Kan gini, kalau an itu diringankan maka isimnya wajib berupa dhamir sya'an. Dhamir sya'an ini wajib dihilangkan kecuali pada darurat. Jelas kan? Wa kaunu khabaruha jumlatan, dan wajib khobarnya berupa apa? Jumlah. Ini keunggulannya an. Mafsulatan, jumlah yang dipisahkan dengan an. In budiat bi fi'lin mutasarrifin ghairi du'a, yang dipisahkan dari annya jika dia diawali oleh fi'il yang mutasarrif bukan doa, biqode au tanfis au nafi au lau. Paham? Jadi wajib dipisahkan dengan kode atau tanfis atau siapa? Nafi atau apa? Lau. Ini nih, kalau fiilnya apa? Fiil mutasarrif selain doa. Artinya kalau fiilnya jamid, tidak perlu. Lain lagi. Paham antum paham? Kalau fiilnya jamid, lain lagi. Ini kalau fiilnya apa? Mutasarrif. Tapi terus fiil mutasarrifnya itu bukan doa. Kata beliau rahimallahu taala, wa amma anna al-maftuhah fa innaha idza khuffifat bakiyat ala ma kanat alaihi min wujubil imal. Adapun anna yang di fathah, sesungguhnya dia kalau diringankan maka tetap di atas apa yang dia berada di atasnya berupa wajibnya beramal. Ini dia bedanya dengan in sebelumnya dan lakin. Lakin yajibu fi ismiha salasatu umur. Ini saja yang diperhatikan. Akan tetapi wajib pada isimnya 3 perkara. Ayakuna dhamiran la dhahiran.
Ini keunggulannya. Ini dia kalau diringankan harus berupa domir bukan dohir. Wa yakuna bima'na sya'an. Terus domir itu bukan bermakna dia. Paham ini? Tapi bermakna apa? Sya'an. Perkara. Wa yakuna mahdufa. Dan domir itu harus dihilangkan. Tidak pernah dilafadzkan. Wa yajibu fi khobariha. Dan wajib pada khobarnya. Ayakuna jumlatan la mufrodan. Harus berupa jumlah bukan mufrad. Anda paham ini? Jadi ini lagi pada khobarnya. Pada isimnya harus domir sya'an yang dihilangkan. Pada khobarnya harus berupa jumlah bukan mufrad. Fa in kanatil jumlah ismiyatan atau fi'liyatan fi'luha jamid. Ini tadi yang enggak ada di matan. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah atau fi'ilnya tapi fi'il jamid, au fi'liyatan fi'luha mutasarrif wa huwa du'a, atau jumlahnya fi'ilnya mutasarrif tapi doa, maka lam tahtaj ila fasil yafsiluha min an. Maka kalau ini tidak butuh kepada pemisah. Jadi belum tadi itu di matan hanya membahasakan yang butuh pemisah. Jadi yang butuh pemisah tadi apa? Belum di matan bilang. Kalau di awal oleh fi'il mutasarrif ghair doa. Berarti selain itu tidak butuh pemisah. Antum paham ini? Jelas itu. Jadi penulis langsung bahas yang keluar dari asal, yang harus. Selain itu berarti tidak perlu. Lihat. Mithalul fi'liyatil lati fi'luha jamid. Contoh fi'liyah yang fi'ilnya jamid. Lihat. Wa'an asa. Lihat. Asa. Asanya ini kan wa annahu asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhu. Oh iya, afad. Itu fi'liyah ya, langsung dibawa. Wa mithalul ismiyati qauluhu ta'ala, contoh ismiyah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tidak ada pemisah. Paham kan? Maka terjemahannya ini bahwasannya Alhamdulillahi rabbil alamin. Takdiruhu annahu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu khobarnya. Tapi berupa jumlah. Dengan setelahnya. Ay annal amr wa sya'an. Ini maknanya itu hu. Bukan dia. Tapi amr wa sya'an. Bahasanya perkara ini. Fakhufifat an wa hudif asmuha. Maka diringankan annya dan dihilangkan isimnya. Iya. Wa waliyatil jumlatul ismiyah bila fasil. Dan datang setelahnya jumlah ismiyah tanpa pemisah. Datang setelahnya jumlah ismiyah tanpa pemisah. Wa mithalul fi'liyah allati fi'luha jamid. Contoh jumlah fi'liyah fi'ilnya jamid. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Lihat, an asa. Iya. Fi'il apa itu? Jamid, karena asa tidak punya tasrif. Dia datang dalam bentuk madi. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Laisa. Iya. Wa takdir wa annahu asa wa annahu laisa. Paham kan? Tidak, intinya di sini adalah beliau ingin menjelaskan tidak ada pemisah. Wa mithalul lati fi'luha mutasarrif wa doa. Contoh yang fi'ilnya mutasarrif tapi doa. Lihat, wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Ini kan orang yang mutala'ina ini. Ucapan orang yang saling melaknat. Ada seorang suami menuduh istrinya berzina, tapi istrinya mengingkari. Maka keduanya apa? Harus saling melaknat. Ini diantara doanya. Yang kelima, bahwasannya semoga kemurkaan Allah atasnya. Fi qiraati man khaffafa'an wa kasrid dot. Pada bacanya orang yang meringankan an, yaitu dia bacaan, dan di kasroh dotnya. Karena kalau dibaca anna, berarti dotnya di fathah. Anna ghadaballah. Kan jadi isim. Terus Allahnya dibaca kasroh. Anna ghadaballahi. Tapi ini di atas bacaan apa? Yang meringankan an, terus dotnya dia kasroh. Ghadiba. Karena ini wazan fa'ila. Wazan fa'ila, masdarnya itu ghadaba, fa'ala, fa'alun.
Antum paham ini? Jelas ini? Jadi makanya belum bilang pada orang yang membaca diringankan an, terus dotnya di kasroh. Karena kalau dotnya di fathah jadi isim. Masdar. Iya. Fa in kanal fi'lu mutasarrifan. Kalau fi'ilnya fi'il mutasarrif, wa kana ghairu doa dan dia bukan doa. Wajib ayufsal min an biwahid min arba'ah. Wajib dia dipisahkan dengan an dengan salah satu dari wajib dia dipisah dari an dengan salah satu dari 4 perkara. Wahya dia adalah kode. Satu kode. Nah, contoh wana alama ang kode sodak karena lihat. Iya. Dipisahkan dengan sodak tanah apa? Kode. Iya. Liya alama ang kode ablagu. Lihat. Yang memisahkan dengan ablagu siapa? Kode. Waharuf tanfis atau dipisahkan oleh huruf tanfis. Contoh alimaan saya kunu sin. Minkum mardo. Waharuf nafi atau dipisahkan oleh huruf nafi. Nah contoh. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla yarji'u. Dirofa ya, bukan dinasab. Karena an di situ bukan an yang menasab. Tapi an apa? Mukhaffafa mina sakila. Walau dan dipisahkan juga oleh lau bisa. Nah, wa allaw istaqamu asalnya wa an lau istaqamu. Paham kan? Kemudian kan nun sukun ketemu lam hukumnya apa? Diidgham. Terus warubbama jaa fi syi'ri bi ghairi fasl. Tapi kadang datang dalam syair tanpa pemisah. Ah, ini namanya darurah apa? Syi'riyah. Contoh alimu an qad yu'ammaluna fajadu qabla ayyus alu bi a'dhami su'li. Mana dia? Ayu ammaluna itu tanpa pemisah. Padahal fiilnya ini adalah fiil apa? Mutasarrif. Cuman ini adalah darurah syi'riyah. Wa rubbama ja'a ismu'an fi darurati syi'r juga. Kadang datang isimnya an disebutkan pada daruratu syi'ri musarrihan, disebutkan dengan jelas bihi dengannya ghairu dhamir sya'an, bukan dhamir sya'an malahan. Itu malah berupa isim apa? Isim dhahir atau bukan atau dhamir tapi dhamirnya bukan dhamir hu. Ini disembunyikan selainnya. Fayati khabar wahina idzin mufrada. Berarti kalau begini modelnya khabarnya bisa berupa apa? Mufrad. Tahu mufrad? Wa jumlatan dan bisa juga berupa apa? Jumlah. Padahal tadi kan kalau berupa dhamir sya'an, khabarnya harus berupa apa? Jumlah, ismiyah ataupun apa? Fi'liyah. Tapi kalau dia dhamirnya bukan dhamir sya'an, maka bisa mufrad khabarnya dan bisa juga jumlah. Lihat, wa qad ijtama'at fi qoulihi, telah terkumpul di dalam ucapannya penyair. Telah terkumpul dalam ucapannya penyair, katanya bi anka rabiun wa ghaithun mariun wa anka hunaka takunu thimala. Mana dia? Bi anka rabiun. Khabarnya berupa apa? Mufrad karena dhamirnya bukan dhamir sya'an, karena ka. Paham kan? Terus wa anka hunaka takunu thimal. Ini apa ini? Khabarnya berupa apa? Jumlah. Karena hunaka ini kan dzaraf. Hunaka ini adalah apa? Dzaraf. Jelas kan? Ini alhamdulillah kita coba. Masih ada pembahasan berikutnya? Tidak bisa kita selesaikan ini. Alhamdulillah.